lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Sri Suprihatin dari kelas 12 MIPA 5 absen 33. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel yang berjudul Anak Semua Bangsa. Novel ini merupakan rangkaian tetralogi buku karya Pramudia Anantatur. Ada 4 novel yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Dari cuplikan di awal, itu merupakan akhir kisah novel Bumi Manusia. Jadi analis dibawa oleh saudara tirinya, Maurits Mellema, ke Belanda. Kalian kepo gak sih gimana kisah analis dan Minke selanjutnya? Nah, gimana ya nasibnya Ontosoro yang ditinggalkan oleh putrinya? Nah, kalau kalian kepo, dengerin baik-baik ya. Analis dibawa oleh Maurits Mellema, yang tak lain adalah saudara tirinya, anak dari Herman Mellema dengan istri pertamanya. Nyai Ontosoro yang melihat itu tak tinggal diam. Dia menyuruh Panji Darman atau Robert Jan de Perste untuk mengikuti perjalanan analis. Panji Darman di sana selalu menulis surat untuk Nyai Ontosoro dan Minke. Itu tentang bagaimana keadaan analis di Belanda. Sampai akhirnya analis meninggal dunia. Surat duka itu pun ia tulis untuk diberitahukan kepada Nyai Ontosoro dan Minke. Sedih, kecewa, dendam, itu yang dirasakan oleh Nyai Ontosoro. Tetapi Nyai Ontosoro dan Minke saling mendukung untuk melepas dengan ikhlas kepergian analis. Minke kembali berkegiatan seperti semula, yaitu menulis. Suatu hari, Jean Marais, sahabatnya, meminta Minke untuk menulis dengan bahasa Melayu. Tetapi, respon Minke justru malah terkejut dan merasa terhina. Karena menurut Minke, bahasa Melayu itu bahasa yang digunakan orang-orang yang tidak berpendidikan. Hal ini menjadi perdebatan antara Minke dan Jean Marais. Maesaroh, anak dari Jean Marais, tak ingin mereka berkelahi. Akhirnya meminta kepada Minke untuk baikan dengan ayahnya. Karena Maesaroh tak ingin ayahnya bersedih karena kehilangan sahabatnya. Suatu hari, Minke dipanggil oleh Martin Nijman, itu atasannya dari A.N. Viperdi, meminta Minke untuk mewawancarai dengan bahasa Inggris dengan seorang aktivis Cina yang bernama Ko Asu. Ko Asu selalu membangunkan bangsa Tionghoa dari mimpi-mimpi karena ia melihat Jepang sudah menyamai kedudukan Eropa. Suatu hari, hasil wawancara itu telah terbit. Justru Minke malah terkejut karena artikel itu berbanding balik dengan apa yang ia wawancari pada sebelumnya. Artikel itu berisi tuduhan kepada Ko Asu yang aktivis muda Cina yang ilegal. Kejadian itu menyadarkan Minke bahwa Eropa yang ia agung-agungkan itu penuh dengan kelicikan-kelicikan. Sidang demi sidang Minke lalui bersama Nyai Ontosoro. Saksi dan terdakwa berdatangan seperti Acong, Komar, Jean Marais, Jan Tantang, Darsam, Minem, dan yang lainnya. Mereka berdatangan ke Pengadilan Putih. Minke pergi ke rumah Jean Marais untuk melihat lukisan analis sampai mana. Di situ ternyata ada Komar. Setelah Jean Marais yang meminta dirinya untuk menulis bahasa Melayu, kini Komar juga ikut-ikutan mendukung Jean. Bahkan Komar lebih parah, karena Komar mengatakan kalau Minke itu tidak kenal bangsanya sendiri, yaitu bangsa pribumi. Nyai Ontosoro yang melihat Minke masih dalam berduka, mengajak Minke berlibur ke Tulangan, Sidoarjo. Itu merupakan kampung halaman Mama. Di sana Mama dan Minke menginap di rumah Sastro Kasier.
yang tak lain merupakan saudara Mama atau Nyai Antasara. Minke yang masih terngiang-ngiang atas omongan Komer yang pedas itu menjadi termotivasi untuk mengenal bangsanya sendiri, yang akhirnya menyetujui ajakan dari Mama untuk pergi ke Tulangan Sidoarjo. Nah, kalian masih ingat gak sih kisah Nyai Antasara yang dijual oleh ayahnya kepada Tuan Administratur Herman Melema? Ternyata Surati, anak dari Sastro Kasiar, itu mengalami hal yang sama. Ia dijual oleh ayahnya, yaitu Sastro Kasiar, kepada Tuan Plikemboh atau Tuan Administratur Fleckenbach. Itu dilakukan oleh Sastro Kasiar karena jebakan dari Tuan Plikemboh itu. Surati yang tak ingin bernasib sama seperti Nyai Antasara, dia mempunyai ide. Jadi Surati pergi ke suatu desa yang orang-orang yang terkena cacat. Dia akhirnya terkena cacat juga. Saat itu Surati bergegas bertemu dengan Plikemboh. Misinya berhasil. Surati telah menularkan cacar itu kepada Tuan Plikemboh. Tak lama, Plikemboh meninggal. Minke semakin hari semakin ingin mengenal bangsanya sendiri. Lalu ia menemui sebuah rumah. Ternyata pemiliknya adalah Trunodongso. Trunodongso adalah petani yang tak mau sawahnya dijual kepada Belanda-Belanda licik itu. Lalu dia bercerita tentang teman-temannya atau petani-petani lain yang dicurangi atas kelicikan Belanda itu. Minke yang iba akhirnya berjanji kepada Trunodongso ia akan menulis petani-petani yang merasa rugi terhadap apa yang dilakukan Belanda atas kecurangan dan kelicikannya. Itu semua akan ia tulis dalam karyanya. Tapi sayang, saat tulisan itu akan diserahkan kepada Tuan Nijman atau Martin Nijman, justru Martin Nijman menolaknya. Minke benar-benar putus asa. Lalu tak lama, artikel dari ANVD dari Martin Nijman itu terbit atas pemberontakan di Sidoarjo. Minke curiga kalau Martin Nijman bersekongkol dengan pabrik gula itu. Pemberontakan petani di Sidoarjo itu menjadi masalah baru untuk Minke. Trunodongso yang dulunya gigih, berani, dan menakutkan, kini datang ke Wonokromo dalam keadaan yang memprihatinkan. Nyai Antasara yang tak ingin Minke berlarut-larut dalam masalah ini, menyuruh Minke untuk melanjutkan studinya, yaitu untuk menjadi dokter. Dalam perjalanan di Betawi, di atas kapal, Minke bertemu dengan seorang yang bernama Terhad. Ternyata dia mantan redaktur SNVD, Viperde, yang kini beliau sudah bekerja di The Lokomotif Koran Semarang. Di antara mereka banyak sekali perbincangan-perbincangan yang menarik, seperti Terhad mengupas kejahatan-kejahatan Belanda di Hindia ini dan memotivasi Minke untuk Hindia segera lepas dari Belanda-Belanda licik itu. Dan ternyata Minke baru sadar, ternyata Belanda itu benar-benar amat sangat licik. Padahal dulu Minke sangat-sangat mengagum-agumkan Eropa. Saat Minke tiba di Semarang, dia justru dijemput oleh scout. Entah apa scout itu menjemputnya. Ternyata dengan datangnya surat kabar dari Melema itu menjadi sebuah masalah. Maka dari itu Minke disuruh Tuan Jaksa untuk tetap di Wonokromo. Isi surat dari Robert Melema ada banyak hal, seperti dia meminta maaf kepada Nyai Antasara atau mamanya. Dia juga mengupas kejahatan-kejahatan Acong. Lalu dia mengaku mempunyai anak dengan Minem. Lalu dia juga
menyampaikan salam perpisahan karena ternyata Robert Mellema telah meninggal karena penyakit kantornya. Zidan terlalu bertele-tele akan masalah ini, membuat Nyai Ontosoro merasa curiga kalau pengadilan putih itu bersekongkol dengan Maurits Mellema. Hari itu akhirnya tiba. Maurits Mellema telah datang di Hindia ini. Nyai Ontosoro tak ingin ada perkelahian di antara pertemuan dengan Maurits Mellema. Nyai Ontosoro melawan bukan dengan pangkasa, tapi melainkan dengan mulut. Baik, saya akan menyebutkan unsur-unsur intrinsik di dalam novel Anak Semua Bangsa. Yang pertama ada temanya perjuangan. Jadi perjuangan seorang Nyai Ontosoro yang tetap tegar terhadap masalah-masalahnya yang datang bertubi-tubi. Lalu ada seorang Mingke yang ingin tahu lebih dalam dengan bangsanya sendiri. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Mingke, pemarah, mudah terlena, mudah tersinggung, setia, kadang merasa di atas. Nyai Ontosoro cerdas, berpendirian teguh, tegar, maaf, penyayang, jarsam, pemarah, galak, pemberani, ceroboh atau gegabah. Robert Mellema penakut, mudah terpengaruh, dan mau mengakui kesalahan. Jean Marais, setia kawan. Maisaroh, penyayang, manja, riang, komer, kritis, terlalu sarkas untuk komen. Surati, pemberani. Acong, licik. Koasu, berpikir maju. Selanjutnya ada alur. Menurut saya novel Anak Semua Bangsa ini menggunakan alur maju karena di setiap babnya selalu mengarah ke depan atau ke masa depan yang akan datang. Lalu ada latar waktu, pagi, siang, sore, malam. Latar tempat, Wonokromo, Tulangan, di atas kapal, terus di rumah sakit, Pengadilan Putih. Latar suasana ada mencekam, sedih, cemas, dan menakutkan. Selanjutnya ada amanah. Yang pertama, jangan terlalu mengagung-agungkan sesuatu kalau kita belum tahu baik buruknya. Yang kedua ada jangan mengatai bangsa sendiri kalau belum tentu mengenal bangsanya sendiri. Yang ketiga ada jangan terlalu gegabah dalam mengambil suatu tindakan. Ada unsur ekstrinsik. Jadi Pramoedya Anantatur lahir pada 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ia juga pernah masuk penjara, tapi itu tak membuat dia untuk berhenti menulis. Pram sering menulis tentang jeripaya Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Pram telah menulis lebih dari 50 karya dan diterjemahkan lebih dari 42 bahasa asing. Banyak penghargaan yang diperoleh oleh Pramoedya Anantatur seperti The Norwegian Authors Union, The Pen Freedom to Write Award, dan masih banyak lagi yang Pramoedya Anantatur peroleh dari karya-karyanya. Terima kasih telah mendengarkan sinopsis novel yang berjudul Anak Semua Bangsa. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.